Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang kedua. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, gadis itu terkejut sehingga langkahnya pun terhenti. Ketika ia berpaling, dilihatnya seorang anak muda berdiri tegak di belakangnya. Sejenak gadis yang bernama Ratri itu berdiri dengan tegangnya. Ia tidak segera dapat mengenal siapakah yang telah memanggilnya itu. "Kau tentu saja tidak mengenal aku lagi, bukan Ratri?" bertanya anak muda itu. Ratri mencoba mengingat-ingat, namun akhirnya bibirnya yang tipis itu bergerak menyebut sebuah nama. "Panggiring?" Tetapi sekali lagi Ratri terkejut ketika ia melihat wajah itu benar-benar berkerut-kerut. Bahkan tampaklah bahwa anak muda itu menjadi kecewa. Sambil menggelengkan kepalanya, ia menjawab, "Bukan Ratri, aku bukan Panggiring, anak setan itu." "Oh," Ratri menutup mulutnya dengan sebelah tangannya. "Jadi kau adiknya, Bramanti?" Kepala anak muda itu terangguk lemah, terdengar suaranya parau. "Iya, aku Bramanti." "Aku hampir tidak dapat lagi mengenalmu, Bramanti," berkata Ratri sambil melangkah mendekat. "Kau sudah sedemikian besar dan gagah. Kemanakah kau selama ini? Kau dan kakakmu Panggiring telah hilang dari padukuhan kami lebih dari 10 tahun yang lampau. Wajahmu benar-benar mirip dengan wajah kakakmu. Di mana kita masih kanak-kanak, tidak terlampau sulit membedakan yang manakah Panggiring dan yang manakah Bramanti, karena umurmu terpaut agak banyak dari kakakmu. Tetapi wajahmu itu sekarang sukar dibedakan." "Apakah kau pernah melihat Panggiring akhir-akhir ini?" bertanya Bramanti. Ratri menggeleng. "Tidak, tetapi menurut bayangan angan-anganku, wajahnya tidak terpaut banyak dengan wajahmu. Apalagi kau tampak jauh lebih tua dari umurmu." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, aku bekerja berat selama ini. Tetapi bukankah Panggiring pergi jauh lebih dahulu dari kepergianku?" Ratri mengingat-ingat sebentar. Jawabannya kemudian, "Iya, aku ingat sekarang. Panggiring memang pergi lebih dahulu daripadamu. Waktu itu, aku masih terlampau kecil. Karena itulah maka aku tidak begitu ingat lagi akan wajah itu. Tetapi wajah itu benar-benar seperti wajahmu sekarang. Bahkan semasa kecil, wajahmu itu tidak seperti wajahmu kini." Bramanti menjadi semakin tunduk.
Terbayang sekilas di rongga matanya wajah kakaknya, Panggiring yang kini sama sekali tidak diharapkannya untuk bertemu lagi. Dan sekarang, Terdengar suara Ratri. apakah kau akan pulang ke rumah yang sudah kira-kira 10 tahun kau tinggalkan itu? Bramanti mengangguk lemah. Jawabnya, "Iya, aku akan pulang ke rumah itu. Ibuku masih ada di dalam rumah itu." Namun tiba-tiba Bramanti mengangkat wajahnya. "Bukankah ibuku masih ada di rumah itu?" Ratri mengangguk. Jawabnya, Iya, ibumu masih tinggal di rumah itu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ibu pasti sudah menjadi tua." Seperti kau, Bramanti, ibumu tampak jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Aku dapat membayangkan betapa berat beban hidupnya, sementara sumber penghasilannya sudah habis sama sekali. Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Kedatanganmu pasti akan menjadi obat keprihatinannya selama ini. "Iya, aku mengharap demikian." Tentu, sudah tentu. Potong Ratri. Tetapi Ratri yang masih akan berbicara terus itu tertegun. Didengarnya seorang memanggilnya. "Ratri, hei, apa yang sedang kau lakukan?" Barulah gadis itu sadar bahwa ia bukan Ratri yang dahulu, yang masih pantas bermain berkejaran dengan Bramanti. Dan Bramanti itu pun bukan Bramanti yang dahulu pula. Ia kini seorang anak muda yang sudah dewasa. Karena itu, maka tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Sambil menundukkan kepalanya, ia pun berkata, Maaf, Bramanti, aku dipanggil ayah. "Ayahmu datang kemari, Ratri?" Oh, Ratri mengangkat wajahnya memandang ke ayahnya yang dengan tergesa-gesa mendekatinya. "Dengan siapa kau berbicara, bertanya ayahnya. anak yang sudah lama hilang dari permainan di padukuhan kami, ayah. Kini ia kembali. "Siapa?" Orang tua itu mencobanya mengamat-amati wajah Bramanti, tetapi ia tidak segera dapat mengenalnya. "Aku tidak mengenal anak ini." Tentu ayah mengenalnya, tetapi agaknya ayah tidak punya waktu untuk mengenal wajah anak-anak waktu itu. Kira-kira 10 tahun yang lalu. "Oh, 10 tahun yang lalu?" Iya ayah, inilah Bramanti, putra Paman Purwito. Orang tua itu mundur selangkah. "Jadi kau anak Purwito?" "Ya paman," sahut anak muda yang bernama Bramanti itu. "Oh, anak Purwito sudah sebesar kau ini?" "Ya paman." Anak muda itu mengangguk pula. Bramanti menjadi heran ketika wajah orang tua itu semakin tegang. Tiba-tiba ia meraih tangan anak perempuannya dan menariknya sambil berkata, "Marilah, jangan berhubungan lagi dengan anak muda itu." Lalu kepada Bramanti ia berkata, "Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan Purwito." Ayah, Potong Ratri. kenapa dengan ayah? Tetapi orang tua itu menarik tangan Ratri. "Marilah, marilah." Ratri tidak bisa membantah lagi. Sambil berlari-lari, ia mengikuti langkah ayahnya karena tangannya masih juga ditarik oleh ayahnya itu.
Bramanti berdiri kebingungan. Kenapa ayah Ratri itu bersikap demikian terhadapnya? Anak muda itu kemudian menundukkan kepalanya. Ia mencoba mengerti akan sikap itu. Dicobanya untuk mengenang apa saja yang pernah dilakukan oleh ayahnya di masa kecilnya. Ayah memang bukan seorang yang terlampau baik, katanya di dalam hati. Tetapi ia dahulu seorang yang kaya, seorang yang disegani, diluluti oleh tetangga. Namun ketika ayah menjadi miskin, serentak mereka menjauhkan dirinya, dan bahkan ayah harus mati dalam keadaan yang paling menyedihkan. Bramanti menggeram, diangkatnya wajahnya. Dengan sorot mata yang berapi-api, ia memandang padukuhan yang terbentang di hadapannya. Semakin lama menjadi semakin kabur, karena cahaya matahari menjadi semakin suram, dan bahkan kemudian menjadi merah kehitam-hitaman. Aku akan pulang, apapun yang akan terjadi, geramnya. Tiba-tiba langkahnya justru menjadi tegak, dadanya tengadah dan matanya memandang lurus ke depan. Dengan tidak menghiraukan apapun lagi, ia berjalan ke mulut lorong desanya. 1-2 ia masih bertemu dengan orang-orang yang terlambat pulang dari sawah. Tetapi orang-orang itu sama sekali tidak memperhatikannya. Orang-orang itu pada umumnya sudah tidak dapat mengenalnya lagi. Tetapi langkahnya kemudian tertegun pula ketika ia sudah berdiri di regol halaman rumahnya yang rusak. Terasa sesuatu menyangkut di kerongkongannya. Rumah ini seolah-olah telah menjadi rumah hantu, gelap dan mengerikan. Halamannya pun sudah tidak ubahnya lagi dengan sebuah hutan kecil yang pekat dengan berbagai macam pepohonan liar. Bramanti menarik nafas dalam-dalam, kemudian dipaksanya kakinya melangkah memasuki halaman yang kotor ini. Yang pertama-tama disentuhnya adalah sarang laba-laba yang menyangkut di wajahnya. Perlahan-lahan, Bramanti melangkah menuju ke tangga pendopo. Pendopo itu masih juga berdiri di atas tiang yang kokoh kuat. Soko guru yang hampir sepemeluk besarnya, kemudian tiang-tiang yang lain masih juga tampak kuat. Tetapi ketika ia menengadah, maka atap rumah itu sudah dipenuhi oleh lubang-lubang sebesar kelapa. Selama ini, ibu tinggal seorang diri di rumah ini, desisnya. Apabila ketika diingatnya sikap ayah Ratri terhadapnya, maka desisnya, apakah demikian pula sikapnya terhadap ibu? Pertanyaan itu telah mendorongnya semakin cepat untuk menaiki tangga pendoponya dan langsung menuju pintu peringkitan. Dari lubang-lubang dinding gebyok yang retak itu, ia melihat seleret sinar yang kemerah-merahan menerangi ruangan dalam rumah itu. Dengan tangan gemetar ia mengetuk pintu rumahnya. Perlahan-lahan, kemudian semakin lama semakin keras. Siapa di luar? Terdengar suara parau seorang perempuan. Bramanti akan menyahut, tetapi sesuatu terasa menyumbat kerongkongan, sehingga ia harus mendehem beberapa kali. Siapa di luar? Terdengar suara itu sekali lagi. Aku. Suara Bramanti pun gemetar pula. Aku siapa? Aku ibu, Bramanti.
Perempuan tua yang sudah berbaring di pembaringannya itu terloncat berdiri, tetapi ia tidak segera percaya kepada pendengarannya. Sekali lagi ia bertanya, "Siapa di luar?" "Bramanti, Ibu." "Bramanti, Bramanti." Perempuan itu kemudian berlari sehingga hampir saja ia jatuh terjerembab ketika kakinya menyentuh sudut pembaringannya. Dengan tergesa-gesa dibukanya selarak pintu rumahnya. Ketika pintu rumah itu terbuka, sepercik cahaya lampu minyak meloncat keluar, mengusap wajah anak muda yang berdiri dengan kaki gemetar di muka pintu yang sudah 10 tahun ditinggalkannya. "Bramanti." Suara perempuan itu seolah-olah menyangkut di kerongkongannya pula. Anak muda itu tidak sempat menjawab ketika tiba-tiba saja perempuan tua itu memeluknya, menciumnya seperti masa kanak-kanaknya dahulu. Terasa setitik air mata hinggap di pundaknya yang bidang itu. "Kau akhirnya pulang, Ger." "Ya, Ibu, aku harus pulang. Tidak ada tempat lain yang paling baik buatku daripada tanah ini, daripada rumah ini dan halaman ini." "Iya, iya, Ger. Aku memang sudah menyangka bahwa kau akan pulang. Karena itu, betapa hatiku pedih. Aku tetap tinggal di rumah ini sambil menunggumu, Ger." "Sekarang aku sudah pulang. Ibu tidak akan sendiri lagi. Aku akan membantu Ibu dalam kerja sehari-hari. Aku akan membersihkan halaman, memperbaiki rumah kita yang rusak." Tentu, Bramanti. Kau tidak boleh pergi lagi. Kau harus tinggal di rumah ini apapun yang terjadi. Karena rumah ini, halaman ini adalah rumah kita. Tanah ini adalah tanah warisan yang tidak akan dapat dimiliki oleh orang lain. Meskipun aku hampir mati kelaparan, tetapi tanah ini tidak akan aku serahkan kepada siapapun dengan ganti apapun lagi. Bramanti tidak menjawab. Yang terdengar kemudian adalah isak tangis ibunya sambil menariknya masuk. Dengan suara yang patah-patah perempuan tua itu berkata, "Marilah, Bramanti, masuklah. Jangan kau tinggalkan lagi rumah kita ini." Bramanti pun kemudian masuk ke dalam ruang yang sudah lama ditinggalkannya itu. Setelah menutup pintu dan memasang selaraknya kembali, Bramanti mengamat-amati setiap sudut ruangan. Tiang-tiang itu masih juga berdiri dengan kokohnya. Kayu-kayu nangka yang kekuning-kuningan, gebyok yang masih kuat meskipun kotor, seperti pendopo rumah itu. Yang paling parah adalah atapnya. "Tetapi tidak sulit untuk memperbaikinya," desisnya di dalam hati. "Aku akan mencari ijuk. Kemudian untuk sementara sebelum sempat membuat atap kayu, biarlah aku sulami saja dengan ijuk." Bramanti terkejut ketika ia mendengar suara ibunya. "Duduklah, Ger. Inilah rumahmu sekarang." "Biarlah, Bu," jawab Bramanti. "Besok aku akan memperbaikinya. Aku akan membuat rumah ini seperti rumah kita beberapa puluh tahun yang lampau." "Oh." Perempuan itu mengangkat wajahnya, namun kesan yang dengan tiba-tiba membayang segera lenyap. Bahkan ia pun kemudian tersenyum. "Iya, Ger. Kau harus memperbaiki rumah ini, betapapun kesan orang-orang di sekitar kita."
Sekali lagi lewat sekilas ingatannya tentang sikap ayah Ratri kepadanya, tetapi tidak bijaksana baginya, apalagi ia segera bertanya. Ia tidak akan merusak suasana pertemuan yang membuat dadanya serasa menjadi retak. Ketika ibunya kemudian pergi ke dapur menjerang air, maka Bramanti berjalan berputaran di dalam setiap ruang rumahnya. Tidak ada yang berubah selain menjadi kotor dan rusak. Tetapi sesuatu telah mengembang di dalam hatinya. Aku akan menjadikan rumah ini seperti beberapa puluh tahun yang lampau, semasa ayah masih seorang yang kaya raya. Setelah minum beberapa teguk dan mandi di sumur di belakang rumah, maka Bramanti kemudian bercerita tentang dirinya, pengalamannya selama ia meninggalkan rumah ini. Orang tua itu sangat baik, Bu. Katanya, aku tinggal di rumahnya seperti aku tinggal di rumah sendiri. Aku dianggapnya sebagai anaknya. Apalagi orang tua itu memang tidak mempunyai seorang anak pun. Tuhan menuntun jalanmu sampai ke rumah yang baik itu, Ger. Ya, Ibu, jawab Bramanti. Aku diketemukannya di pinggir sungai ketika aku beristirahat. Hampir-hampir aku mati kelaparan, tetapi Tuhan masih melindungi aku. Bersyukurlah, Ger. Sahut ibunya. Lalu apakah katamu ketika kau bermaksud pulang ke rumah ini? Aku berkata terus terang, aku rindu kepada ibu, kepada rumah ini, dan kepada tanah ini. Apa ia tidak berkeberatan? Tidak, Ibu. Sama sekali tidak. Ia tidak menganggapku hilang, sebab setiap saat aku dapat pergi kepadanya, atau ia pergi kepadaku, ke rumah ini. Oh, apakah kau masih akan pergi kepadanya, Ger? Maksudku, aku dapat menengoknya untuk sehari 2 hari. Lebih baik aku pergi bersama ibu pada suatu ketika. Senang sekali, Bramanti. Tetapi lebih daripada itu, Ibu, aku telah dipercaya olehnya untuk mewarisi ilmunya. Ya, ilmu kanuragan. Aku telah mendapat pelajaran tata bela diri sebaik-baiknya. Aku sangat berterima kasih kepadanya, kepada kepercayaan itu. Oh, Tiba-tiba wajah perempuan tua itu menjadi cemas. kenapa kau pelajari ilmu semacam itu, Ger? Apa salahnya? Perempuan itu tidak menyahut, tetapi wajahnya menjadi suram. Dilemparkannya pandangan matanya yang sayu ke sudut yang gelap. Kemudian terdengar suaranya parau. Ayahmu juga mempelajari ilmu semacam itu dahulu. Bramanti tidak segera menjawab. Ia melihat ibunya justru menjadi kecewa. Dengan demikian maka sejenak mereka dicekam dalam kesenyapan. Masing-masing membiarkan angan-angannya meloncat ke saat-saat yang lampau. Bramanti yang masih kecil saat itu tidak dapat mengerti lebih banyak lagi kenapa ayahnya mati terbunuh dalam perkelahian yang tidak adil. Beberapa orang telah mengeroyoknya beramai-ramai, betapapun tinggi ilmu ayahnya itu. Namun untuk menghadapi beberapa orang yang berilmu pula, agaknya ia tidak mampu. Kekuatan lawan-lawannya berada di luar kemungkinan perlawanannya, sehingga akhirnya ia harus terkapar mati berlumuran darah. Dan Bramanti yang kecil itu sudah tidak tahu bahwa di antara mereka yang membunuh ayahnya adalah orang-orang padukuhan ini sendiri. Tetapi ibunya sudah dapat menangkap lebih banyak persoalan daripada Bramanti yang kecil. Perempuan itu tahu benar
bahwa perselisihan itu timbul di lingkaran judi. Dalam perselisihan yang demikian, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahan hatinya lagi. Dan terjadilah akibat yang mengerikan itu. Suaminya terbunuh. Masih terbayang di rongga matanya apa yang terjadi saat itu, seperti baru kemarin malam. Darah yang merah mengalir dari kening dan pelipis suaminya. 3 buah tusukan melubangi dada dan lambungnya. Yang paling pedih adalah geremang orang-orang yang melihat peristiwa itu. Tidak ada yang dapat disalahkan. Setelah Purwito menjadi miskin, maka sifatnya tidak lebih baik dari seekor serigala. Dan ternyata kemudian bahwa akibat yang timbul tidak hanya terhenti sampai sekian. Meskipun Nyai Purwito itu telah merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya, para tetangganya, telah mulai menjauhi keluarganya. Namun sejak meninggalnya suaminya, sikap itu menjadi semakin nyata. Hanya dalam soal-soal yang sangat penting, orang-orang di sekitarnya bersedia menghubunginya. Mereka berbicara kadang-kadang sekali, sekedar 1-2 patah kata. Dengan demikian maka hidupnya kemudian menjadi terasing. Justru setelah ia menjadi miskin, setelah semua kekayaannya satu-satu mengalir ke lingkaran judi. Perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian ditatapnya wajah anaknya yang masih tunduk. Ilmu itu akan selalu membawa malapetaka, Ger. Desisnya kemudian. Bramanti menggeleng. Tidak selalu, Ibu. Aku tahu bahwa orang-orang yang memiliki ilmu tata bela diri sering menyalahgunakan ilmunya. Orang-orang yang demikian itulah yang akan tersesat dalam kegelapan dan bahkan malapetaka. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berdiri dan melangkah mendekati anaknya yang duduk terpekur. Bramanti, apakah kau menyimpan dendam di hatimu atas kematian ayahmu? Bramanti terperanjat, diangkatnya wajahnya dan ditatapnya mata ibunya yang sayu. Kemudian dengan suara yang mantap, ia berkata, "Tidak, Ibu, aku tidak menyimpan dendam di dalam hati. Apapun yang telah terjadi atas ayah, biarlah itu terjadi. Aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Ini bukan berarti aku tidak berbakti kepada orang tuaku. Tetapi tidak dengan cara itu aku akan menjunjung nama ayah dan keluargaku." Seleret cahaya memancar dari sepasang mata yang tua itu. Tiba-tiba perempuan tua itu sekali lagi memeluk anaknya dan mencium keningnya. Oh, kau anak baik, Ger. Kau benar. Bukan begitu cara yang sebaik-baiknya untuk berbakti kepada orang tua. Dendam tidak akan menumbuhkan ketentraman di dalam hati dan di dalam keseluruhan hidup ini. Ya, Ibu, begitu jugalah pesan orang yang memungutku menjadi anaknya dan sekaligus muridnya. Apa pesannya, Ger? Aku harus berbuat sebaik-baiknya. Aku harus mengembalikan kewibawaan ayah dengan cara yang baik. Aku harus bekerja keras, memberikan suasana yang demikian. Akan terhapuslah nama yang kurang baik dari ayah dan keluargaku. Seandainya ayah memang pernah berbuat salah, maka aku harus menebus kesalahan itu. Oh, Ibu yang tua itu membelai rambut anaknya yang panjang. kau akan memenuhi idamanku, Ger. Kau adalah anak yang terlampau baik. Dengan demikian,
akan hilanglah coreng-moreng di kening kita, Ger. Mudah-mudahan aku berhasil, Ibu. Mudah-mudahan, Ger. Dan ibu yang tua itu kemudian melepaskan anaknya sambil menghapus air matanya yang meleleh di pipinya yang sudah mulai berkeriput. Katanya sejenak kemudian, Beristirahatlah, Ger. Kau tentu lelah setelah menempuh perjalanan sehari ini. iya, aku memang lelah, tetapi aku belum ingin tidur. Oh, Ibunya menyahut, kalau begitu, aku harus merebus air lagi, Ger. Kita duduk-duduk sambil berbicara apapun, namun kita harus menyediakan minum. ibulah yang nanti akan menjadi lelah, bukan aku. Karena itu, biarlah aku tidak terlalu haus. Ah, Desis ibunya. biarlah aku merebuskannya untukmu, Ger, untuk kedatanganmu. Tetapi ketika perempuan tua itu berdiri, maka langkahnya menjadi urung, bahkan dadanya menjadi berdebar-debar karena ia mendengar langkah kaki memasuki halaman dan naik ke pendopo rumahnya. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Bramanti pun telah mendengarnya pula, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Hanya sorot matanya sajalah yang seolah-olah bertanya kepada ibunya, siapa mereka? Tetapi ibunya masih berdiri, dia mematung. Sejenak kemudian terdengarlah pintu rumah itu diketuk orang. Sekali, dua kali, kemudian berkali-kali, dan semakin lama semakin keras. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.